Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat datang di Muthalib Channel. Kali ini saya akan mengisi konten ini dengan membahas grammar present perfect. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya untuk video ini. Dan yang subscribe Muthalib Channel, semoga dapat hadiah 1 miliar teman-teman. Amin. Yuk kita simak videonya. Grammar present perfect. Pertama, saya jelaskan untuk rumus verbalnya. Dalam kalimat positif, rumus verbalnya adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object. Have or has di sini itu adalah auxiliary. Kemudian verb 3 itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi contohnya eat, ate, eaten. Eat ini artinya adalah makan. Yang dipakai dalam present perfect ini adalah bentuk ketiga, verb ketiga, kata kerja bentuk ketiga, yaitu eaten. Mengerti ya teman-teman? Kemudian saya teruskan ke rumus negatif. Subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Kemudian kalimat interrogatif kita letakkan have or has terlebih dahulu plus subject plus verb 3 kemudian object. Rumus nominal. Yang positif subject have or has plus been plus 3 complement. Jadi untuk menyatakan dalam nominal di sini harus diimbuhi been. Kemudian rumus negatifnya subject have or has plus not plus been plus complement. Kemudian rumus interrogatifnya have or has plus subject plus been plus complement kemudian tanda tanya. Untuk time signal di sini adalah keterangan waktu. Keterangan waktunya adalah for artinya selama, since artinya sejak. Kemudian untuk fungsi dari present perfect untuk menyatakan suatu aktivitas yang telah dilakukan waktu lampau dan membawa akibat di masa mendatang. Kemudian saya jelaskan untuk pasangan auxiliary have dan has. Subjek I, you, they, we di sini memakai auxiliary have. Kemudian subjek she, he, it menggunakan auxiliary has. Kita buat contoh kalimatnya teman-teman. Verbal positif. I have just eaten in Maklika Inn. Artinya saya baru saja makan di warung Maklika. Kemudian yang negatif, I have not dan bisa disingkat menjadi haven't. I haven't just eaten in Maklika Inn. Artinya saya tidak telah makan di warung Maklika. Kita buat kalimat yang interrogatif atau tanda tanya. Jangan lupa di rumus di situ kita gunakan auxiliary terlebih dahulu, have atau has. Kita lihat subjeknya. Apabila subjeknya menggunakan I, maka auxiliary-nya menggunakan have. Have I just eaten in Maklika Inn? Artinya, apakah saya baru saja makan di warung Maklika? Ya, ini bertanya kepada diri sendiri teman-teman. Tapi dalam percakapan kita bisa buat kalimat yang lain. Kemudian kita buat contoh yang lain. Kalimat positif. We have studied English for 3 days.
Artinya kita telah belajar bahasa Inggris selama 3 hari. Kita buat kalimat negatif. We haven't studied English for 3 days. Kita tidak telah belajar bahasa Inggris selama 3 hari. Kemudian kita buat kalimat interrogatif. Have we studied English for 3 days? Artinya adalah, apakah kita telah belajar bahasa Inggris selama 3 hari? Kemudian setelah itu saya jelaskan untuk question word-nya. Untuk question word, asking subject, kita bisa gunakan rumus who untuk orang, what untuk benda, kemudian ditambah has, ditambah verb 3, kemudian objek. Baru setelah itu tanda tanya ya teman-teman. Untuk menanyakan aktivitas dari subjek, kita gunakan what plus have or has plus subject plus done, kemudian tanda tanya. Have or has di sini tergantung subjek ya teman-teman. Apabila subjeknya I, maka di sini aksesorinya menggunakan have. Apabila di sini subjeknya she, maka di sini aksesorinya menggunakan has. Kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Asking object. Asking object di sini pertama menggunakan whom untuk orang, what untuk benda, kemudian have or has, kemudian ditambah subjek, ditambah verb 3, kemudian tanda tanya. Have or has di sini tergantung subjek ya teman-teman. Apabila subjeknya menggunakan I, maka aksesorinya menggunakan have. Apabila subjeknya she, maka aksesorinya menggunakan has. Oke, kita langsung saja membuat contohnya teman-teman. Cara bertanya dalam satu kalimat. Kita buat contohnya untuk pertama teman-teman. My teacher has explained your lesson. Artinya, guru saya telah menjelaskan pelajaranmu. Guruku telah menjelaskan pelajaranmu. Kita beri nomor teman-teman. My di sini nomor 1, my teacher di sini nomor 2, explained nomor 3, your nomor 4, your lesson nomor 5. Yang pertama, bagaimana caranya bertanya nomor 1? Kita buat pertanyaannya. Untuk kepemilikan, untuk bertanya kepemilikan di sini nomor 1 contohnya, kita menggunakan whose. Whose di sini artinya nya siapa. Begitu ya teman-teman. Miliknya siapa, gurunya siapa, kucingnya siapa. Begitu teman-teman. Kita buat pertanyaan untuk nomor 1. Whose teacher has explained your lesson? Artinya, gurunya siapa yang telah menjelaskan pelajaranmu? Nomor 2. Nomor 2 di sini berarti keseluruhan subjek teman-teman. Kita buat pertanyaannya. My teacher di sini adalah orang, bukan benda. Jadi kita gunakan who. Who has explained your lesson? Artinya, siapa yang telah menjelaskan pelajaranmu? Kemudian kita bertanya untuk nomor 3. Nomor 3 di sini kata kerja. Kata kerja berarti menanyakan aktivitas dari subjek, teman-teman. Kita gunakan what terlebih dahulu karena subjeknya my teacher di sini. Kita gunakan has aksesorinya ya, teman-teman. What has my teacher done? Artinya, apa yang telah guruku
Apa yang telah guru saya lakukan? Kita buat pertanyaan untuk nomor 4, teman-teman. Berarti bahasa Indonesianya pelajarannya siapa? Whose lesson has my teacher explained? Pelajarannya siapa yang telah guru saya jelaskan? Kemudian kita buat pertanyaan untuk nomor 5, teman-teman. Your lesson di sini adalah objek. Your lesson ini adalah benda, bukan orang. Jadi kita gunakan what ya, teman-teman. What has my teacher explained? Artinya, apa yang telah guru saya terangkan? Apa yang telah guru saya jelaskan? Oke, mengerti ya, teman-teman? Kita buat contoh question word berikutnya. Kita buat kalimatnya terlebih dahulu. She has closed the door for 1 minute. Artinya dia perempuan telah menutup pintu selama 1 menit. Kita garis ya, teman-teman. Kita beri nomor, teman-teman, per katanya. She di sini nomor 1, closed nomor 2, the door di sini nomor 3, 1 minute, 1 menit. Menanyakan selama di sini kita kasih nomor 4. Kita buat pertanyaannya untuk nomor 1. She di sini orang, jadi kita gunakan who. Who has closed the door for 1 minute? Artinya, siapa yang telah menutup pintu selama 1 menit? Jelas jawabannya adalah she. Kemudian kita bertanya nomor 2, aktivitas dari subjek, closed, menutup. Kita gunakan what ya, teman-teman. What has she done? Apa yang telah dia perempuan lakukan? Jelas jawabannya adalah menutup pintu. Kita buat pertanyaan untuk nomor 3. Door di sini adalah benda. Ya, teman-teman, bukan manusia ya. Jadi kita gunakan what untuk bertanya benda. What has she closed for 1 minute? Apa yang telah dia perempuan tutup selama 1 menit? Jelas. Jawabannya adalah pintu. Kemudian kita buat pertanyaan untuk nomor 4. Untuk menanyakan 1 menit, kita gunakan berapa lama. Bahasa Inggrisnya berapa lama? Ini adalah how long. Kita gunakan how long. How long has she closed the door? Artinya, berapa lama dia perempuan telah menutup pintu itu? Jawabannya adalah selama 1 menit. Kemudian kita buat contoh lagi, teman-teman, supaya teman-teman di sini mengerti. 11 elephants have just gathered there. Artinya 11 gajah baru saja berkumpul di sana. Kita kasih nomor ya, teman-teman. 11 gajah, 11 elephants, di sini adalah subjek nomor 1, gathered nomor 2, there nomor 3. Cara bertanya nomor 1. 11 gajah, di sini termasuk benda ya, teman-teman. Jadi kita gunakan what. What has just gathered there? Artinya apa yang baru saja berkumpul di sana? Jawabannya adalah 11 gajah. Nomor 2, kita bertanya aktivitas dari subjek. What have 11 elephants done? Apa yang telah 11 gajah itu lakukan? Jelas. Jawabannya adalah berkumpul. Kita buat pertanyaan untuk nomor 3, there. There di sini adalah tempat. Jadi kita gunakan where. Where have
11 elephants just gathered. Artinya, di mana 11 gajah itu baru saja berkumpul? Jawabannya adalah there, di sana. Kita buat contohnya lagi, teman-teman. A snake has eaten a mouse in that place for a half hour. Artinya, seekor ular telah memakan seekor tikus di tempat itu selama setengah jam. Kita kasih nomor, teman-teman. A snake di sini nomor 1, eaten nomor 2, a mouse di sini nomor 3, that place di sini nomor 4, a half hour di sini nomor 5. Kita buat pertanyaan untuk nomor 1. What has eaten a mouse in that place for a half hour? Artinya, apa yang telah memakan seekor tikus di tempat itu selama setengah jam? Jawabannya adalah a snake, seekor ular. Kita buat pertanyaan untuk nomor 2. What has a snake done? Artinya, apa yang telah seekor ular itu lakukan? Jelas? Jawabannya adalah memakan, ya teman-teman. Kita buat pertanyaan untuk nomor 3. Kita mau menanyakan a mouse, seekor tikus. Seekor tikus di sini termasuk it, ya teman-teman. Jadi kita gunakan what. What has a snake eaten in that place for a half hour? Apa yang telah seekor ular itu makan di tempat itu selama setengah jam? Jawabannya adalah a mouse, seekor tikus. Kita bertanya nomor 4. That place. Di sini adalah tempat. Cara bertanya tempat, kita gunakan where. Where has a snake eaten a mouse for a half hour? Artinya, di mana seekor ular telah memakan seekor tikus selama setengah jam? Jawabannya adalah in that place. Kita buat pertanyaan untuk nomor 5. A half hour. A half hour di sini bertanya untuk waktu. For a half hour. Jadi kita gunakan how long. How long has a snake eaten a mouse in that place? Artinya, berapa lama seekor ular telah memakan seekor tikus di tempat itu? Jawabannya adalah setengah jam. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar. Kami butuh kritik, butuh saran. Jangan lupa teman-teman dukung Mutolib Channel. Jangan lupa subscribe, like juga. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Thank you for watching Mutolib Channel.